apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, sudah suasana Natal ya di mana-mana. Puji nama Tuhan. Kita sudah melewati hari demi hari dan hari ini kita belajar dari Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai 53. Nanti lengkapnya adik-adik baca sendiri ya. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur diberikan kesempatan untuk belajar. Berkati kami Tuhan supaya kami mengerti, memahami dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam namamu kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, dalam kisah ini Stefanus sedang dipojokkan dengan beberapa orang-orang yang menuduhnya melakukan kejahatan. Dituduhlah dia ingin merubah adat istiadat Israel dan bahkan menuduh untuk merubah peraturan Musa. Tetapi dengan tenangnya, seorang Stefanus menjawabnya dengan sangat bijak. Dia bercerita seperti storytelling dia. Kembali ke masa lalu, dia menceritakan tentang Abraham, bagaimana Abraham keluar dari tanah kelahirannya. Dia berjalan dan diberkati oleh Tuhan. Dia juga bercerita tentang Yusuf yang dimasukkan ke dalam sumur. Dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Tetapi Yusuf akhirnya diberkati dan bahkan menolong keluarganya. Dan di Stefanus juga bercerita bagaimana seorang Musa, yang seorang anak yang dikasih di aliran sungai dan ditolong oleh putri Mesir. Waktu dia sudah dewasa, dia membela bangsanya. Tetapi waktu dia membela bangsanya, malah dia dituduh lagi. Kamu maunya apa? Masih ingat gak kisahnya? Waktu ada orang Mesir yang memukul orang Israel, Musa mengambil tindakan untuk membunuh orang Mesir itu dan menolong orang Israel. Tetapi esok hari ada dua orang Israel yang pukul-pukulan. Musa memeliharaannya. Loh, kenapa pada pukul-pukulan? Kan saudara. Tetapi orang Israel malah bilang, kenapa kamu begitu? Kamu ingin membunuhku seperti kamu membunuh orang Mesir. Tapi ternyata sikapnya Musa kaget. Loh, kok malah menuduh saya? Saya kan menolong, tetapi malah dituduh gini. Karena ketakutan, Musa pergi. Dan di sini juga pembelajaran Stefanus, dia bercerita tentang Salomo, tentang Daud, dengan beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang lain yang memang mereka menderita karena kebenaran. Dan kebenarannya ini yang mereka perjuangkan sebenarnya itu datangnya bukan dari orang lain, tetapi dari saudaranya sendiri yang dianggap saudara, yang dianggap satu bangsa. Malah mereka sepertinya menjebak, menyakiti. Ibu Yohana akan baca ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala, yang keras hati dan tuli, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapa dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan bunuh. Stefanus dengan lantang menegur mereka semua bahwa kebenaran soal keadilan selalu ditentang oleh orang-orang jahat itu. Karena apa? Mereka tidak suka kebenaran, mereka tidak suka ditegur, mereka suka kebebasan, mereka tidak mau berubah, bahkan menuduh orang benar menjadi orang jahat. Perlakuan Stefanus, tindakan Stefanus ini seperti satu peribahasa, menepuk air di dulang, kena muka sendiri. Artinya apa? Artinya adalah ada orang yang menunjuk orang lain dengan kesalahan, melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Ternyata dipermalukan karena kesalahannya diri sendiri. Jadi secara simpelnya gini, ingin mempermalukan orang lain tetapi diri sendiri malah dipermalukan. Itulah yang terjadi oleh imam-imam orang Farisi yang ingin menyakiti Stefanus. Stefanus dengan lantang sekali berbicara dan mereka akhirnya marah. Mereka diam dalam kemarahan. Karena apa? Yang diomongin Stefanus benar. Mereka tidak mau mendengar kebenaran. Mereka tidak menyangka Stefanus berani membuka aib mereka. Adik-adik, terkadang kebenaran itu sulit untuk diungkapkan ya. Ada takut, kadang-kadang merasa dipikirkan nanti kalau aku ngomong kebenaran aku pasti akan disakiti, pasti aku akan dikucilkan, tidak ada yang mau berteman denganku. Ingat baik-baik ya adik-adik, seperti yang dilakukan Stefanus, berani karena benar, tapi
engkau juga harus berhikmat, harus benar-benar menata bahasamu, menata sikapmu, supaya kebenaran yang kau ungkapkan tidak salah penerimaannya. Stefanus melakukannya dengan luar biasa. Ini contoh buat kita semua adik-adik. Saat kau mulai menunjuk orang lain, lihat ya, 3 ini nunjuk ke diri sendiri. Jadi saat kau menegur orang lain, koreksilah dirimu sendiri supaya ucapanmu tidak jadi bumerang untuk dirimu sendiri. Kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami diingatkan tentang kisah Stefanus. Ajari kami untuk berani mengucapkan kebenaran. Ajari kami terus kuat di dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus sendiri yang akan memberikan kami kemampuan untuk berkata-kata dalam kebenaran. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu di Habatus, hidupku bagi Kristus. Habatus Renungan Harian Anak.